kabarnya anak-anak Miss semuanya? Semuanya sehat? Sehat, Miss. Oke, sehat ya. Masih semangat? Semangat, Miss. Oke, very good ya. Walaupun kita ibadahnya di rumah, tapi tetap kita semangat ya kan? Atau anak-anak Miss semuanya udah lupa ya kalau kita ada ibadahnya? Oh enggak ya kan? Karena hari ini hari Sabtu, biasanya di sekolah kita ada ibadah kita ya kan? Jadi tapi sekarang kita ibadah di rumah. So, are you ready? Ready. Yes, Miss. I am ready. Oke, anak-anak Miss semuanya, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Oke, ku angkat tanganku, ku letakkan di hatiku, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami, dan juga terima kasih atas hari ini Tuhan, di mana kami kembali lagi ibadah. Walaupun kami ibadah secara online Tuhan, kami mohon berkatilah ibadah kami ini, berkatilah kami juga yang mau beribadah, dan semoga firman-Mu ya Tuhan yang akan kami dengarkan di pagi hari ini dapat kami terima dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke anak-anak semuanya, sekarang kita nyanyi dulu yuk. Oke, jadi lagu pertama kita adalah Obey the Lord, ya kan? Jadi anak-anak semuanya, semua tetap semangat ya, dan mari kita nyanyikan. Obey, 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 obey the Lord. Obey, 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 obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right, even when it's hard. O-B-E-Y. We will obey, 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 obey the Lord. Obey, 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 obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right, even when it's hard. O-B-E-Y. We will obey, 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 obey the Lord. Obey, obey, obey the Lord. Oke, my students, ya kan? Kita sudah bernyanyi Obey the Lord. Artinya itu apa, Miss? Artinya itu taatilah Tuhan. Oke, kenapa harus ditaati Tuhan ya? Oke, jadi nanti kalian akan tahu kenapa kita harus taati Tuhan ya. Oke, jadi anak-anak semuanya, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Ceritanya nanti itu cerita itu tentang tidak menaati Tuhan, ya, tidak menaati Tuhan, dan ada hukumannya nanti. Jadi penasaran anak-anak semuanya? Kenapa kita harus taat sama Tuhan? Oke, jadi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Jadi anak-anak semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau cerita tentang firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Judul lagu kita adalah tentang tulah ya. Oke, selamat bernyanyi. Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 ulah.
karena Raja Firaun tidak mau taat kepada perintah Allah. Ulang pertama air menjadi darah, ulang kedua kata di mana-mana, ketiga nyamuk, keempat lalat pikat, kelima penyakit sambar pada ternak, ulang keenam penyakit berat pada kulit, ulang ketujuh hujan es di seluruh Mesir, 8 belalang, 9 gelap gulita, 10 kematian semua anak sulung. Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah, karena Raja Firaun tidak mau taat kepada perintah Allah. Ulah pertama air menjadi darah, ulah kedua kata di mana-mana, ketiganya nyamuk, keempat lalat pikat, kelima penyakit sampai pada ternak, ulang keenam penyakit berat pada kulit, ulang ketujuh hujan es di seluruh Mesir, 8 belalang, 9 gelap gulita, 10 kematian semua anak sulung. Halo, selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Ya, kembali lagi ini dengan Miss Erma. Miss akan membawakan cerita pada ibadah kita hari ini. Nah, sebelumnya kita mari berdoa dulu ya. Ku angkat tanganku, ku letakkan di hatiku, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak yang mendengarkan dan menjalankan serta mentaati perintah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Miss semua, hari ini Miss akan cerita tentang 10 tulah yang pernah terjadi di Mesir. Siapa yang pernah mendengar cerita 10 tulah? Ada yang tahu ceritanya? Ya. Nah, Miss akan menceritakan pada zaman dahulu, pada zaman Musa masih hidup ya. Jadi bangsa Israel itu berada di Mesir ya. Jadi mereka itu diperbudak di negara Mesir. Nah, Tuhan Allah ingin bangsa Israel itu pindah ke kota yang sudah dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Nah, tetapi pada waktu itu bangsa Israel kan sangat banyak sekali di negara Mesir itu. Nah, raja yang memerintah di Mesir pada waktu itu, yaitu Raja Firaun, itu tidak membolehkan atau tidak mengizinkan bangsa Israel itu pindah dari negara Mesir. Karena apa? Karena orang-orang Israel itu dijadikan budak, ya. Jadi mereka disuruh bekerja sesuai dengan keinginan orang-orang Mesir. Tetapi Tuhan ingin semua bangsa Israel itu pindah dari kota Mesir. Nah, karena kedegilannya inilah Raja Firaun tidak mentaati perintah Tuhan, tidak mengizinkan bangsa Israel ini untuk pindah. Nah, melalui Musa,
Tuhan Allah berfirman supaya dia mengingatkan Raja Mesir untuk mengizinkan bangsa Israel itu pindah ke kota lain, yaitu ke kota Kanaan yang sudah dijanjikan. Tapi Raja Mesir itu tidak mau, si Firaun itu sangat keras kepala. Jadi dia tidak mengizinkan, saya tidak mau kalian pindah begitu. Nah, karena Raja Firaun ini tidak mau pindah, akhirnya Tuhan Allah memberikan tulah ke negara Mesir. Anak-anak tahu nggak tulah itu apa? Belum ada yang tahu ya. Tulah itu adalah kutuk yang diberikan Tuhan karena kita tidak mengikuti atau tidak menuruti perintah Tuhan. Nah, apakah dia tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir pada waktu itu? Itu ada 10 tulah. Nah, sebelumnya Miss ceritakan 10 tulahnya itu, Miss mau bilang juga bahwa firman Tuhan tentang 10 tulah itu ada di kitab Keluaran. Nanti anak-anak di rumah bisa minta tolong kepada orang tuanya. Bagi yang belum bisa membaca ya, bisa nanti minta tolong sama orang tuanya supaya dibacakan firman Tuhannya ya. Nanti bilang gini, Mama, Papa, tolong dibacain dulu firman Tuhan hari ini yang dikasih sama Miss di sekolah. Jadi nanti anak-anak Miss bisa minta tolong sama orang tuanya, sama Mama Papa di rumah. Firman Tuhan itu tentang 10 tulah itu ada di Keluaran ya. Keluaran itu di Perjanjian Lama di Alkitab kita ya. Keluaran pasal 7 sampai dengan Keluaran pasal 11. Tulah yang pertama yang terjadi di Mesir itu adalah air menjadi darah. Wow, anak-anak ini siapa yang pernah melihat darah? Pernah terluka tangannya? Atau jatuh kakinya jadi keluar darahnya, pernah melihat gak? Pernah lah ya. Darah itu warnanya apa? Merah, Miss. Wah, ya, darah itu warnanya merah ya. Coba kita bayangkan semua air yang di dunia ini, yang ada di hadapan kita, semua menjadi darah. Coba kita lihat ini sungai. Nah, di zaman itu ya, sungai di Mesir airnya berubah jadi warna apa? Wah, ini jadi warna merah ya. Semua airnya menjadi warna merah. Jadi Musa meletakkan tongkatnya saja, karena perintah Tuhan diletakkan tongkatnya ke air, itu berubah menjadi warna merah. Sungai yang mengalir pada saat itu di Mesir itu Sungai Nil namanya. Sungai Nil itu jadi semuanya merah semua. Kemudian semua air yang disentuh oleh Musa pada saat itu semuanya warna merah, menjadi darah. Wow, bagaimana kita mau minum darah ya? Ternyata sangat susah ya. Nah, itulah tulah yang pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Nah, ternyata setelah tulah itu pun Raja Firaunnya masih tetap keras hati, tidak taat. Akhirnya Tuhan Allah memberikan lagi tulah yang kedua. Apa tulah yang kedua? Wah, coba kita lihat dulu, ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Oh ya, pinter. Ya, ini gambar katak ya. Gimana bunyi katak, anak-anak? Kok gitu. Ada yang bilang riwit ya. Katak melompat ya. Coba kita lihat kaki katak ada berapa di sini. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Ya, kaki 4 itu ada katak. Ini karena kataknya sudah dewasa, ekornya nggak ada lagi. Ini matanya ada 2, sebelah sini 1, di sebelah sini 1. Iya. Pernah lihat katak anak-anak? Pernah, Miss. Pernah dong. Iya, di mana biasanya katak hidup? Ada yang tahu katak hidup di mana? Darat, Miss. Di mana? Di darat, Miss. Iya, di darat. Tapi katak itu bisa hidup di 2 tempat ya, 2 alam, yaitu di darat
dan di air ya. Dia bisa hidup di air, bisa juga hidup di darat. Nah, pada waktu itu karena masih bangsa rajanya Firaun ini nggak mau dengerin firman tuh, nggak mau dengar kata-katanya Tuhan. Tuhan memberikan tulah yang kedua. Tulah yang kedua itu apa ini? Di negara Mesir itu banyak sekali kata. Bayangkan katanya melompat-lompat. Anak-anak suka nggak ngeliat kata? Enggak, Miss. Enggak, ya Miss juga geli ya lihat kata, agak-agak gimana gitu kalau katanya melompat-lompat kan. Dia melompat-lompat katanya ke sana kemari. Wow, bayangkan kalau misalnya anak-anak Miss lagi tidur, katanya ada di tempat tidur banyak sekali. Jadi itu yang terjadi ya, tulah yang kedua itu kata di mana-mana. Nah, setelah kata itu gimana sih Raja Firaun? Masih bandel atau enggak? Dengerin apa kata Tuhan atau enggak? Ya, Firaun tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan Tuhan, apa yang dibilang Tuhan. Dia tidak mau mendengar. Maka karena kedegilan hatinya, karena dia keras kepala, tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan, Tuhan memberikan lagi tulah yang ketiga. Ayo, tulah yang ketiga adalah, ini gambar apa? Ada yang tahu gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar nyamuk. Nyamuk itu sangat banyak sekali nyamuknya. Jadi kalau misalnya kita lagi berdiri begini, nyamuknya ada di sekitar kita. Oh, habislah pokoknya semua digigitin. Pokoknya nyamuknya sangat banyak sekali. Sakit gak digigit nyamuk? Anak-anak Miss pernah gak digigit nyamuk? Gatal, Miss. Gatal, iya bener sekali ya. Itu sangat sakit. Bayangkan nyamuknya ada banyak dan semuanya digigit, kita digigitinnya. Itu sangat banyak sekali nyamuknya. Tetapi setelah tulah yang ketiga ini pun Raja Firaun juga masih tetap keras kepala. Dia tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan akhirnya Tuhan memberikan, tadi ini sudah 3 ya tulahnya, Tuhan memberikan lagi tulah yang keempat ke negara Mesir, ke bangsa Mesir. Ini dia tulah yang keempat. Ada yang tahu ini gambar apa anak-anak? Ini ada sayapnya. Iya, ini lalat ya, lalat pikat. Nah, lalat pikat ini agak beda dengan lalat yang biasa. Lalat pikat itu matanya biasanya ini warna hijau dia. Ya. Dan lalat pikat ini biasanya bunyinya gimana bunyinya? Ngiung, ada bunyinya gitu ya. Ribut ya. Biasanya kalau anak-anak Miss pernah ke pasar atau ke Onan, di tempat jualan ikan itu banyak tuh lalat pikat kayak gini. Nah, nanti coba diperhatikan kalau misalnya anak-anak Miss, tulah yang keempat itu banyak sekali lalat pikat datang ke negara Mesir pada saat itu. Nah, setelah datang tulah yang keempat, kira-kira Raja Firaunnya taat gak lagi sama Tuhan? Oh, tidak mau. Dia tetap tidak taat kepada Tuhan. Jadi dia tetap apa? Tetap keras kepala, tetap bandel, tetap tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya datanglah tulah kelima kepada bangsa Mesir. Tulah kelima itu adalah penyakit sampar pada ternak. Anak-anak tahu nggak binatang ternak itu apa saja? Ada yang tahu binatang ternak apa saja? Kita kemarin sudah belajar ya mengenai binatang ternak. Ya, binatang ternak itu ada kucing, itu ternak, anjing, sapi, ada kerbau, ada kuda, ada keledai, domba, kambing. Nah, itu adalah binatang ternak. Nah, semua binatang ternak itu kena penyakit dan akhirnya binatang ternaknya mati. Misalnya nih, mereka di rumah itu punya sapi 10 ekor. Nah, semua 10 ekornya itu mati. Kenapa? Karena kena penyakit sampar. Nah, seperti di gambar ini ada binatang ternaknya ya. Ini kuda dan ini domba ya. Jadi semua binatang ternaknya mati. Waduh, kasihan sekali ya. Semua yang dipelihara itu mati.
Nah, sesudah itu pun yang dialami bangsa Mesir, apakah Raja Firaunnya taat kepada Tuhan? Ya tidak. Kemudian karena Raja Firaunnya masih tetap tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, Tuhan memberikan lagi tulah yang keenam. Apa ya tulah yang keenam ini? Ada yang tahu anak-anak Miss? Ya, siapa yang pernah di kulitnya ada gatal-gatal, alergi? Siapa yang pernah? Saya nih. Tulah yang keenam itu adalah penyakit bara atau borok. Borok itu kayak kudis, luka, aduh pokoknya bukan gatal-gatal lagi tapi parah sekali. Coba kita lihat gambarnya ini. Ini ada ya penyakit borok. Nah, tuh lihat merah-merah semua badannya. Semua bangsa Mesir itu semua kena bara. Kena bara ya. Gatal-gatal badannya gatal-gatal. Kalau bangsa Israelnya tidak. Hanya bangsa Mesirnya saja yang terkena bara atau penyakit borok pada kulitnya. Nah, setelah sudah diberikan Tuhan juga penyakit borok itu, apakah Raja Firaunnya akan mengikuti perintah Tuhan? Wah, ternyata tidak. Dia tidak mau menuruti perintah Tuhan juga. Akhirnya Tuhan memberikan tulah yang ketujuh. Tulah yang ketujuh itu adalah hujan es. So, anak-anak ini siapa yang suka makan es krim? Dia suka makan es krim ya. Tapi kan kalau es krim itu kan lembut ya. Kalau dimakan enak ya. Tapi coba kalau ada yang es batu, kalau di dalam kulkas coba tengok di freezer yang paling atasnya itu ada yang membeku. Nah, jadi bayangkan batu-batu esnya itu hujan esnya. Jadi kan kalau kena kan sakit kayak dilempar batu, tapi es dia ya. Nah, seperti gambar kita ini ada hujan es ya. Ini hujannya sama ada kilat-kilatnya. Nah, pada waktu itu hujan es itulah yang terjadi di negara Mesir saat itu. Tapi setelah itu pun Raja Firaun ini masih tetap keras kepala. Dia tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Dia tetap menahan bangsa Israel di negara Mesir. Kemudian Tuhan memberikan lagi tulah yang ke-8, yaitu kutu yang ke-8 itu adalah ini, ada gambar belalang ya. Coba kita lihat, ini ada gambar belalang. Ya, coba kita lihat ini anak-anak Miss punya gambar belalang. Kaki belalang itu ada 6. Satu di sini 1, 2, 3, di sebelah sana 4, 5, 6. Jadi ada 6. Nah, ini ada matanya. Tuh ada antenanya nih. Antena di depannya. Ya, siapa yang pernah lihat belalang? Coba nanti biasanya belalang itu ada di padang rumput. Banyak sekali belalang ya. Nah, anak-anak Miss, bayangkanlah ini belalang penuh semuanya. Misalnya kayak di kelas ini, Miss lagi di kelas sekarang semuanya penuh belalang. Oh, itulah tulah yang ke-8. Nah, setelah diberikan juga Tuhan tulah yang ke-8, tapi Raja Firaunnya itu, si Firaun masih tetap keras kepala. Dia nggak mau dengar firman Tuhan juga. Lalu Tuhan pun memberikan tulah yang ke-9. Tulah yang ke-9 itu adalah kegelapan di mana-mana. Nah, ini kegelapannya meliputi rumah orang Mesir ya, orang Mesir saja. Tapi kalau orang Israel tetap terang. Jadi hanya yang gelap rumahnya hanya orang Mesir saja. Wah, coba kita bayangkan tidak ada lampu. Misalnya ruangannya hari sudah malam, lampunya dimatikan. Gelap, kalau gelap kelihatan nggak? Enggak, kalau gelap itu tidak terlihat apa-apa. Wow, sedih sekali ya mereka kegelapan. Ya, kegelapan di mana-mana. Nah, sudah terjadi pun tulah yang ke-9. Tetap saja si Firaun, rajanya Mesir itu tidak peduli. Dia tetap tidak mau memberikan izin atau membiarkan bangsa Israel untuk pergi dari Mesir. Nah, akhirnya Tuhan pun memberikan tulah yang ke-10. Apa tulah yang ke-10? Tulah yang ke-10 adalah setiap anak sulung
orang Mesir atau bangsa Mesir itu semua meninggal. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, si Raja Firaun ini, rajanya Mesir ini kan punya anak sulung. Anak sulung yang akan menggantikan dia nanti sebagai raja. Anak sulungnya meninggal. Nah, anak sulungnya ini bukan anak sulung manusia saja, anak sulung hewannya juga mati semuanya. Jadi yang namanya anak sulung semuanya meninggal atau mati di Mesir. Nah, anak-anak Miss, setelah anak sulungnya si Firaun meninggal, akhirnya Raja Firaun pun sangat bersedih hati. Karena apa? Anak yang dia kasihi sudah meninggal. Dan akhirnya setelah tulah yang ke-10 itu, Raja Firaun memberikan izin atau membiarkan seluruh bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir, dan itu dipimpin oleh Musa. Anak-anak Miss, itulah cerita tentang 10 tulah yang terjadi di Mesir. Kenapa Tuhan kasih tulah? Kenapa Tuhan kasih kutub? Karena apa? Karena Raja Firaun tidak taat, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Terus gimana dengan anak-anak semua? Gimana juga dengan Miss? Kalau misalnya kita tidak taat sama Tuhan, nanti kita bisa juga kena tulah loh dari Tuhan. Misalnya kita nggak taat, kita nggak berdoa, kita nggak dengar firman Tuhan, kita nggak taat sama mama sama papanya, suka melawan sama gurunya, sama missnya, sama orang tua. Hati-hati, nanti kita jangan seperti Raja Firaun. Raja Firaun tidak taat, Tuhan kasih hukuman dengan apa? Dengan tulah atau kutub tadi. Jadi, Miss, mari kita sama-sama ya anak-anak Miss yang di rumah, kita taat sama Tuhan. Caranya gimana? Dengerin papa mamanya, dengerin Missnya. Kalau disuruh belajar, kita harus belajar. Kalau disuruh tidur, kita waktunya tidur. Disuruh makan, harus makan. Disuruh waktunya berhenti bermain, kita berhenti bermain. Jadi itu artinya taat. Jadi taat itu bahasa Inggrisnya obey ya. O-B-E-Y. Obey. Nah, anak-anak Miss, demikianlah cerita Miss hari ini tentang 10 tulah di Mesir. Jadi tadi sudah tahu ya apa saja 10 tulahnya. Ayo kita sebutkan bersama-sama. Mari kita ulang bersama-sama ya. Nah, tulah yang ada di Mesir itu, yang pertama adalah air menjadi darah. Kemudian yang kedua, ada banyak katak di mana-mana. Terus yang ketiga, banyak nyamuk. Nyamuknya ada di mana-mana ya. Terus yang keempat itu adalah banyak lalat. Jadi ada banyak lalat di mana-mana. Terus yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam itu munculnya penyakit borok pada kulit ya, atau barah. Yang ketujuh, terjadinya hujan es ya. Yang kedelapan, ada belalang, di mana-mana ada belalang ya. Yang kesembilan, adanya kegelapan, terjadi kegelapan di rumah orang Mesir. Ke-10 itu adalah anak sulung manusia maupun binatang itu semua mati atau meninggal. Baiklah, demikian cerita Miss pada hari ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata dan tundukkan kepala kita. Tuhan Allah kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan.
Ajarilah kami Tuhan untuk selalu taat kepada Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kan? Sudah tahu kan anak-anak Miss semuanya kenapa kita harus taat sama Tuhan? Sudah mendengarkan ceritanya ya kan? Iya, jadi itu Miss mau tanya dulu apa judul cerita tadi, cerita firman Tuhan tadi, yaitu 10 tulah. Itulah orang Mesir itu kan gak taat sama Tuhan, gak mendengarkan Tuhan. Jadi Tuhan menghukum mereka dengan membuat tulah 10 tulah, ya kan? Jadi anak-anak semuanya harus taat ya. Kalau tidak taat pasti ada hukumannya, ya kan? Walaupun hukumannya kecil, tapi pasti ada hukumannya. Kalau kita tidak taat sama mami kita, sama papi kita, pasti akan dimarahi mami sama papi kita, ya kan? Oke, jadi anak-anak semuanya, mari kita bernyanyi lagi ya. Judul lagu kita hari sekarang yaitu High and Low, ya kan? Tinggi dan pendek, ya kan? Pendek atau rendah. Oke, low, rendah. Oke. Selamat bernyanyi. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. The wonder of Jesus' love. Oke anak-anak semuanya, itulah ibadah online kita untuk hari ini. Semoga Miss berharap semoga anak-anak semuanya tetap sehat, dilindungi Tuhan dari virus-virus corona, dari segala penyakit, ya kan? Dan Miss berharap anak-anak Miss semuanya tetap semangat belajarnya di rumah ya, supaya kita semakin pintar. Mudah-mudahan kita cepat berkumpul di kelas atau di sekolah kita supaya kita bisa belajar dengan enak, ya kan, dengan baik, bisa belajar di sekolah. Oke, jadi untuk menutup ibadah online kita untuk hari ini, mari kita berdoa. Our Father, Bapak kami yang ada di surga, ya kan, doa Bapak kami ya. Oke semuanya, ku angkat tanganku, ku letakkan di hatiku, lalu aku berdoa. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For yours is the kingdom, the power, the glory, now and forever. Amen. Oke, anak-anak semuanya, sampai jumpa di doa atau ibadah kita selanjutnya. Bye bye.